Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak absen dulu. Danu, Hadir. ada ya. Sifat Bisi, Hadir Pak. minggu lalu kenapa Sifat tidak hadir? Maaf Pak, minggu lalu saya sakit Pak. Sakit. Tapi sudah memberitahu wali kelasnya ya? Sudah Pak. Ya. Baik, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya akan menanyakan materi minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang syukur dan qanaah. Untuk Danu, pertama, apa itu pengertian qanaah? Qanaah itu yang saya tahu ialah sikap rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang didapat serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas. Dan itu aja Pak yang saya tahu. Ya, bagus jawabannya. Kita beri aplaus dulu buat Danu. Selanjutnya, Sifat Arbisi. Apa itu pengertian syukur? Syukur adalah bentuk pujian serta terima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan perbuatan rendah hati dari kita Pak. Ya, cukup bagus jawaban dari Bisi. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, alhamdulillah materi yang minggu lalu masih kalian bisa dapat ingat kembali. Hari ini saya akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan juga guru. Yang pertama yaitu pengertian adab terhadap orang tua. Adab dalam kamus bahasa Indonesia berarti kehalusan, kesopanan, akhlak, bahkan budi pekerti. Lalu siapakah orang tua itu? Orang tua itu adalah bapak atau ibu yang tanpa mereka mungkin kita tidak akan ada di dunia ini. Maka pengertian dari adab terhadap orang tua adalah perilaku sopan dan halus kepada orang tua dalam perilaku, perbuatan, ataupun dari perkataan kita. Berikutnya ada macam-macam adab terhadap orang tua. Yang pertama, dilarang berkata ah atau ih kepada orang tua kita. Yang kedua, dilarang berkata kasar dan membentak orang tua. Ayo di sini siapa yang suka membentak orang tuanya? Rizky, kamu suka ngebentak orang tuanya ya? Iya Pak. Kamu seharusnya nggak boleh ngebentak orang tua. Yang pertama apa? Dilarang berkata ah aja kita nggak boleh, apalagi kita ngebentak orang tua. Berarti harus minta maaf sama orang tuanya. Paham ya? Paham Pak. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu kita harus berkata-kata yang sopan dan lemah lembut kepada orang tua kita. Yang keempat, kita harus selalu merendahkan diri di hadapan orang tua kita. Jadi ketika kita di depan orang tua kita harus bersikap bahwa kita harus merendahkan diri. Baik, jadi tadi ada 4 macam-macam adab terhadap orang tua. Sebelum lanjut, saya akan bertanya dulu nih kepada Bisi. Tadi macam-macam adab terhadap orang tua itu apa aja? Yang pertama, Dilarang berkata ah kepada orang tua. orang tua. Yang kedua, Berperilaku sopan. berperilaku sopan. Terus yang ketiga, Sudah Pak, saya ingat itu dong. ya Danu, disempurnakan jawaban dari Sipa. Yang ketiga apa? Ya, harus berperilaku sopan dan santun. Ya, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, Dilarang berkata kasar. ya, Dilarang kasar. Dilarang membentak kedua orang tua. Dilarang membentak orang tua. Udah ya Pak, itu aja. Siap. Baik, materi yang kedua yaitu adab terhadap seorang guru. Jadi murid itu sebagai anak yang sedang bersekolah atau belajar tentu sangat membutuhkan peran dari seorang guru. Guru sangat besar jasa dan pengorbanannya. Bahkan seorang guru pun mendapatkan julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi sudah sepantasnya seorang murid itu harus memiliki adab dan perilaku yang baik terhadap seorang guru. Ada beberapa adab terhadap seorang guru. Kira-kira ada yang tahu nggak nih adab terhadap guru itu apa aja? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Iya belum tahu. Yang pertama, Bapak kasih tahu nih. Yang pertama itu ada mematuhi dan mentaati perintah-perintah seorang guru. Jadi ketika guru kalian memberikan tugas atau perintah kepada kalian, maka segeralah melakukan atau menjalankan perintah tersebut. Paham ya? Baik,
Yang kedua itu hormat dan santun terhadap seorang guru, baik perbuatan maupun perkataannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nih? Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, kalau misalkan kita hormat kepada guru, seperti kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, terus cium tangan sama guru. Jangan ada guru lewat ya kan didiemin aja, gak ditegur, gak diapain, itu salah. Ya, terus berperilaku santun kepada guru. Santun itu ketika kita berbicara kepada guru, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan lemah lembut. Yang ketiga, menjaga nama baik seorang guru di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ada yang ingin bertanya? Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, dan Kalau teman saya ada yang ngomongin guru dari belakang itu gimana Pak? waduh, itu perbuatan yang gak bagus, tidak baik itu. Jadi kalau misalkan ada temennya yang ngomongin guru di luar, itu harusnya diingetin. Kita tuh harus menghormati seorang guru, ya. Mau kalian di kelas, mau atau apa, guru itu udah keluar dari kelas, itu kalian harus tetap menjaga nama baik seorang guru itu. Jangan, walaupun kita suka ngerumpi, tapi jangan sampai kita menggunjing guru kita di belakang. Itu nggak bagus, nggak baik ya Danu ya. Iya. Diingetin Danu. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini adalah diskusi. Jadi silakan nanti kalian diskusikan berdua dari soal cerita yang akan Bapak bacakan. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, soal yang pertama, tolong didengarkan dengan baik. Soal yang pertama, pada suatu hari ketika Bugi pulang sekolah, ia bertemu dengan Pak Arif, guru matematika di sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Dengan keadaan motornya bocor, apakah yang harus Bugi lakukan pada saat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, suatu ketika ada seorang guru bahasa Indonesia sedang menulis materi di depan papan tulis, dan ada satu murid yang dia bercanda atau membuat gaduh di dalam kelas. Apa yang sebaiknya Abdul lakukan ketika ada temannya yang bercanda atau membuat gaduh di kelas? Baik, untuk tugas ini saya beri waktu 3 menit untuk kalian saling mendiskusikan soal yang telah saya berikan. Silakan. Baik, untuk waktunya sudah selesai. Silakan, saya persilakan untuk yang pertama Danu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, kalau dari saya yang pertama itu kan pertanyaan kan ban bocor itu punya guru. Ya, Jadi kita harus membantu mencari bengkel terdekat untuk membantunya agar tidak bocor lagi. Sekian Pak. wah, keren, luar biasa jawabannya. Jadi kita ketika melihat siapapun itu, bukan hanya guru, orang lain atau siapapun yang kita tidak kenal, bahkan ketika ada kesulitan, kita segera harus bantu. Jangan ada yang merasa membutuhkan tapi kita hanya mendiamkan. Itu yang salah. Oke Pak. Terima kasih nih Danu, jawabannya bagus nih hasil diskusinya. Berikutnya Syifa untuk soal yang kedua. Baik Pak, jika ada teman kita yang membuat gaduh atau mengobrol pada saat guru menjelaskan, itu kita sebagai murid wajib Pak untuk menasihatinya atau menegurnya, karena itu sudah melanggar dari adab kepada seorang guru Pak, seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu dong. Jawabannya sangat-sangat luar biasa bagus, sesuai dengan apa yang menjadi soal atau pertanyaannya. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya minta kepada Danu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Silakan. Yang pertama ada kepada orang tua antara lain adalah tidak berkata kasar dan rendah hati diri di hadapan keduanya. Mendoakannya yang baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, dan antara lain. Yang kedua ada kepada guru adalah antara lain mematuhi dan menaati nasihat-nasihatnya secara ikhlas. Udah itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Danu. Jadi hasil pembelajaran pada hari ini yaitu kenapa kita harus dituntut untuk memiliki adab terhadap orang tua. Yang pertama, karena ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua kita. Kenapa kita harus punya juga adab terhadap guru? Karena apa? Guru diibaratkan adalah orang tua kita ketika kita di sekolah gitu. Ketika kita di rumah ada orang tua kita, yaitu bapak ibu kita. Kalau di sekolah kita punya orang tua kita juga,
yaitu ibu bapak guru kita. Jadi dimanapun kita harus memiliki adab yang baik terhadap orang tua dan juga guru kita dimanapun kita berada. Mungkin itu aja pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, tolong ada tugas untuk kalian dikerjakan di halaman buku paket halaman 135 PG esai sampai ke halaman 230. Itu untuk PR-nya ya. Minggu besok kita akan mempelajari tentang meneladani sifat Nabi Yusuf. Itu aja. Mungkin terima kasih untuk hari ini. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, saya akan menanyakan dulu materi yang sebelumnya minggu lalu yang sudah kita pelajari. Pertama, kaku lu ngomongnya dan kaku. santun kepada guru. Jadi kalau kita ingin hormat kepada guru, kayak misalkan guru itu sedang jalan nih, kita harus hormat atau menyapanya, gitu, berperilaku sopan, ya kan? Kita sapa nih guru, assalamualaikum, senyum, ya kan? Terus cium tangan sama guru. Gue ngeliat ke lu, Bu. Ya gak apa-apa lah kan ceritanya ada murid